Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2R2C. Saya Cindy Laraswati dan teman saya Sarah Priscilia Somnaikubun. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan ejaan. Pengenalan ejaan. Salah satu sifat bahasa adalah berubah. Perubahan itu bisa karena pemakainya, baik karena kesepakatan atau keterbiasaan. Bisa juga atas kemauan pemerintah atau kebutuhan lainnya. Salah satu yang bisa berubah dari bahasa adalah ejaan. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa sih ejaan itu? Ejaan merupakan kata turunan dari eja yang ditambahkan imbuhan an. Ejaan juga berarti pelafalan, pelafazan, pengucapan, penyuaraan, atau penyebutan suatu huruf atau kata. Ejaan ada dua macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Misalnya, kata guru dahulu adalah guru menggunakan huruf O dan E untuk mengganti huruf U. Kata itu telah diatur dengan ejaan yang sesuai, dan sekarang yang dipergunakan adalah guru menggunakan huruf U. Sejarah bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Setelahnya, ada beberapa pembaruan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Suwandi, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusastraan, ejaan yang disempurnakan, hingga ejaan bahasa Indonesia. Nah, di sini kami akan membahas tentang beberapa ejaan. Yang pertama, ada ejaan Van Ophuijsen. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Yang kedua, ejaan Republika. Ejaan Republika diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947, menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan-ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dikenal juga dengan nama ejaan Suwandi yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Ciri-ciri ejaan Republik. 1. Huruf O dan E diganti menjadi huruf U pada kata guru, umur, dan itu. 2. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. 3. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Perkenalkan, nama saya Sarah Priscilia Somnaikubun. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang ejaan. Yang ketiga ada ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Ejaan Melindo ini dikenal pada akhir 19 dalam perjanjian persahabatan Malaysia dan Indonesia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisnya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Pada awal Mei 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK yang sekarang menjadi Pusat Bahasa kembali menyusun ejaan baru bahasa Indonesia. Namun, hasil perubahan ini juga tetap banyak mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak sehingga gagal kembali. Yang keempat ada EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Untuk menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Sebagai patokan pemakaian ejaan itu, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan tanggal 12 Oktober 1972 nomor 158P tahun 1972 menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan atau PUED edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan diproklamasikan menjadi negara yang berdaulat, para ahli bahasa merasa perlu menyusun ejaan lagi karena tidak puas dengan ejaan yang sudah ada. Ejaan baru yang disusun itu selesai pada tahun 1947 dan pada tanggal 19 Maret tahun lalu itu juga diresmikan oleh Mr. Soewandi selaku Menteri PP dan K Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ejaan baru itu disebut Ejaan Republik dan dikenal juga dengan nama Ejaan Soewandi. Sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, kian hari dirasakan bahwa Ejaan Soewandi perlu disempurnakan lagi. Karena itu dibentuklah tim menyempurnakan ejaan tersebut. Pada tahun 1972, ejaan itu selesai dan pemakaiannya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD. Hingga sekarang EYD menjadi dasar dan kaidah bahasa Indonesia terutama dalam penulisan. Semua kalangan menggunakan EYD sebagai ejaan yang benar dalam setiap tulisan apapun karya tulis. Dan seringkali kita lihat kalau setiap syarat suatu karya tulis adalah sesuai dengan EYD. Berikut tabel di bawah adalah perbedaan antara EYD dalam aspek penghurufan. EYD menggunakan 26 huruf dan setiap huruf melambangkan fonem tertentu. Ke-26 huruf ini dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu vokal dan konsonan. Dan ini contoh vokal, dan ini contoh konsonan. Yang kelima ada EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah yakni bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan Bahasa Indonesia ini diresmikan pada 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.